Om Swastiastu. Om Awiganamastu Namo Shidam. Om Anubadrah Kertawiyantu Wiswatah. Semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Anak-anak yang berbahagia dimanapun berada, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan mempelajari materi agama Hindu terkait menerapkan ajaran Tantra, Yantra, dan Mantra. Adapun subbahasan kita kali ini yakni membedakan dan menjelaskan cara mempraktikkan ajaran Tantra, Yantra, dan Mantra. Nah anak-anak, sekarang kita langsung saja masuk ke materi bentuk Tantra, Yantra, dan Mantra yang digunakan dalam praktek kehidupan sesuai ajaran agama Hindu. Nah, yang pertama yakni Tantra. Ada yang tahu Tantra itu apa? Ya, benar sekali. Tantra adalah konsep pemujaan ide Sang Hyang Widiwasa di mana manusia kagum pada sifat-sifat kemahakuasaannya sehingga ada keinginan untuk mendapatkan sedikit kesaktian. Secara umum, dapat dinyatakan bahwa yantra dan mantra adalah bentuk-bentuk ajaran Tantra yang sudah dilaksanakan oleh masyarakat pengikutnya guna memuja kebesaran ide Sang Hyang Widiwasa sebagai pencipta, pemelihara, dan pelebur semua yang ada di bumi ini anak-anak. Namun, pelaksanaannya masih perlu disesuaikan dengan kemampuan dan keadaan pelaksananya sehingga mereka dapat terhindar dari sesuatu yang tidak kita inginkan bersama. Yang kedua adalah yantra. Tahukah kamu apa itu yantra? Ya, tepat sekali. Yantra adalah sarana tempat memusatkan pikiran. Yantra adalah sebuah bentuk geometrik. Yantra tersebut digunakan untuk melambangkan para dewa seperti Siwa, Wisnu, Ganesha, dan yang lain termasuk saktinya. Salah satu bentuk dari yantra yang paling terpenting adalah Sri Yantra, yakni melambangkan Siwa dan saktinya. Adapun bentuk-bentuk yantra tersebut diantaranya, yang pertama adalah Banten. Banten ini adalah salah satu bentuk dari yantra tersebut. Banten ini mencirikan wujud dari Sang Loka, namun di dalamnya terkandung berbagai macam bentuk nilai-nilai universal. Nah, seringkali kita melihat Banten, bahwasanya Banten itu adalah bahasa untuk menjelaskan ajaran agama Hindu kita dalam bentuk berbagai simbol. Karena berbagai macam unsur yang ada di dalam Banten tersebut memiliki makna dan unsur magisnya masing-masing. Yang selanjutnya yakni susastra. Adapun bentuk-bentuk susastra yang mencerminkan yantra tersebut yakni Bu Prista Yantra, Meru Prista Yantra, Meru Prastar Yantra, Ruram Prista Yantra, dan yang terakhir adalah Patala Yantra. Selanjutnya yakni doa atau mantra. Maharesi Manu sebagai peletak dasar hukum yang digambarkan sebagai orang pertama memperoleh mantra, memberikan kita sebuah konsentrasi penghubungan diri ke hadapan ide Sang Hyang Widiwasa melalui ucapan-ucapan atau mantra itu sendiri. Salah satu contoh dari mantra dalam kehidupan sehari-hari oleh umat Hindu yakni ada doa membersihkan diri atau doa mandi yang berbunyi Om Gangga Amarta Sarira Sudamam Swaha, Om Sarira Parisudam Swaha. Dan tentunya masih banyak contoh doa dari pelaksanaan penghubungan diri ke hadapan ide Sang Hyang Widiwasa. Nah, jadi itulah anak-anak bentuk-bentuk ajaran Tantra yang digunakan dalam praktik kehidupan sehari-hari. Sekarang kita akan lanjutkan materi mengenai cara mempraktikkan ajaran Tantra, Yantra, dan Mantra. Yang pertama yakni Tantra. Tantra ini sering disebut Tantrisme, adalah ajaran agama Hindu yang mengandung unsur mistik atau magis. Adapun praktik dari ajaran Tantra ini yakni yang pertama memuja sakti. Tantra disebut saktisme karena dijadikan objek persembahan itu adalah sakti. Sakti ini dilukiskan sebagai dewi, yakni sumber kekuatan atau tenaga. Sakti adalah simbol dari bala
atau kekuatan. Selanjutnya yakni meyakini pengalaman mistis. Para penganut Tantra meyakini bahwa pengalaman mistis adalah merupakan suatu keharusan yang menjamin keberhasilan seseorang dalam menekuni Tantra. Selanjutnya ada simbol-simbol erotis. Dalam perkembangannya, di mana Tantra sering menggunakan simbol-simbol material, termasuk simbol-simbol erotis. Berikutnya dan yang terakhir adalah mewarnai kebudayaan dan keagamaan. Dalam perkembangannya, praktik Tantra ini juga selalu mewarnai kebudayaan dan keagamaan yang berkembang di Nusantara. Hal ini dapat dilihat dari berbagai jenis peninggalan prasasti, seperti candi dan arca-arca bercorak tantrik. Bagian yang kedua dari penjabaran ini yakni yantra. Adapun bentuk pengimplementasian dari yantra tersebut dapat diimplementasikan melalui bindu atau titik, garis lurus, segitiga, lingkaran, persegi 6, bujur sangkar, bintang, tanda tambah, swastika, dan bintang segi 6, serta bunga padma. Semua simbol ini memiliki bentuk-bentuk atau nilai filosofis simbolis yang bertujuan untuk lebih meyakini dan bisa mengimplementasikan ajaran yantra tersebut dengan baik. Dan sub terakhir atau sub ketiga dari praktik ajaran tantra, yantra, dan mantra ini tentunya adalah mantra. Mantra dapat dibedakan menjadi 4 jenis, yakni Siddha mantra yang pasti atau berhasil, Sadhya mantra yang penuh pertolongan, ketiga Susiddha yakni yang dapat menyelesaikan, dan yang keempat adalah Ari untuk musuh. Adapun jenis mantra yang dapat digunakan dalam praktik sehari-hari yakni adalah Puja Trisandhya yang merupakan salah satu bentuk mantra untuk pengkonsentrasian diri dan lebih mendekatkan diri lagi ke hadapan ide Sang Hyang Widiwasa. Dan banyak jenis mantra lainnya, bahkan tidak terhitung jumlahnya. Begitu luar biasanya agama Hindu kita untuk senantiasa dapat memberikan suatu pemujaan dan juga penghormatan kepada ide Sang Hyang Widi. Nah, jadi itulah anak-anak pembelajaran hari ini terkait bentuk-bentuk dan juga cara mempraktikkan ajaran tantra, yantra, dan juga mantra. Sebagai bentuk evaluasi pada pembelajaran hari ini, Ibu meminta anak-anak untuk mereview kembali di buku catatan anak-anak terkait pembahasan materi pada kesempatan yang berbahagia ini. Jadi demikianlah pembahasan materi ini. Ibu selaku pengampu pembelajaran agama Hindu ini mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Apabila ada hal-hal yang kurang berkenan, Ibu memohon maaf, dan terakhir Ibu tutup dengan mengaturkan Paramesanti. Om Santi 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 Om.